Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wawan dalam Simple Founder Podcast. Podcast ini dipersembahkan oleh Aufa, jasa kuliner terbaik di Kendari, dan Roti Bang Husen, asiknya rame-rame. Plus Aufa Baking Class. Masih dalam rangka tantangan 30 hari bersuara, maka tema hari ini adalah apa ya? Apa tema hari ini ya? Oh, puasa. Puasa sebulan penuh puasa. Aduh, maaf saya jadi nyanyi. Jadi tema puasa dan hubungannya dengan bisnis. Puasa dan hubungannya dengan bisnis. Oke, kita bahas dulu mengenai puasa. Puasa itu kalau diartikan secara luas berarti menahan nafsu dalam waktu tertentu. Tentu saja kalau kita berpuasa, yang kita inginkan adalah balasan gara-gara berpuasa itu. Gara-gara berpuasa kita mendapatkan pahala yang baik gitu ya, pahala yang besar di sisi Allah. Nah, kalau dihubungkan dengan bisnis, maka puasa itu juga saya artikan seperti menahan nafsu. Bagaimana seorang founder, bagaimana seorang pemilik usaha menahan nafsu pribadinya untuk keberlangsungan usahanya, keberlangsungan bisnisnya, keberlangsungan entitas bisnisnya. Saya pernah membaca sebuah artikel, bukan membaca artikel malahan, membaca laporan dari Bank Indonesia Sultra, Bank Indonesia Perwakilan Sultra. Dia bilang bahwa ini tahun penelitian tahun 2016 kalau enggak 2015. Itu menyebutkan bahwa kredit macet untuk investasi atau untuk usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha untuk UMKM itu lebih banyak dikarenakan bukan karena si UMKM itu, si entitas bisnisnya itu merugi ya, tapi lebih banyak karena si pemilik usaha tadi tidak bisa menahan nafsunya, tidak bisa menahan kemauannya. Jadi bisa diartikan seperti ini. Jadi kalau ada usaha berlangsung kegiatan bisnisnya kan ada keuntungannya tentu saja. Keuntungannya kalau dia mencetak penghasilan lebih banyak daripada pengeluaran. Yang sering terjadi itu keuntungan itu langsung dipakai semua untuk kegiatan konsumsi. Untuk kegiatan konsumsi bahkan sering dipakai keuntungannya itu untuk membeli barang-barang konsumsi yang dikredit lagi yang bukan berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya. Jadi ada seorang pengusaha, usahanya udah gede, terus kemudian dia merasa dulu dia belum punya mobil, kemudian dia merasa bisa membayar mobil, cicilan mobil ya, dalam artian ini cicilan mobil, dia menggunakan semua keuntungan bisnisnya untuk mengumpulkan DP, dan dari DP itu dia kemudian berhasil beli mobil, dan kemudian akhirnya sebagian besar keuntungannya itu dipakai untuk mencicil mobil. Secara teori itu nggak ada yang salah dengan itu selama dia masih selama si keuntungannya itu masih bisa untuk mencicil mobil. Tapi saya tidak merasa lebih pintar ya. Sebaiknya dia tidak melakukan itu. Yang harus dia lakukan itu adalah seandainya pun membeli barang itu bukan barang konsumsi, tapi barang produksi. Semua barang yang berkaitan dengan produksi atau berkaitan dengan usahanya. Jadi bukan yang merupakan konsumsi. Ya akhirnya nanti kalau kejadiannya seperti itu, usaha tadi akhirnya tidak bisa berkembang dengan maksimal karena sebagian penghasilannya dipakai untuk menghidupi konsumerisme. Itu bukan penghasilannya dipakai untuk membeli barang-barang produksi dan membuat si entitas bisnisnya tadi, si usahanya tadi menjadi lebih maksimal dalam melakukan kegiatan bisnis. Saya sendiri itu menyebut hal ini sebagai reinvest. Jadi sebagian dari keuntungan diinvestasikan kembali ke dalam usaha dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk membeli barang produksi atau membeli ilmu. Ya kalau di Aufa sendiri, sebagian dari keuntungannya Aufa itu ditabung, terus kemudian nanti akhir tahun atau awal tahun kami biasanya sekalian pulang jalan-jalan ke Jawa, dan istri saya itu belajar apapun yang ada di Jawa mengenai kegiatan produksinya, saya belajar apapun mengenai kegiatan back office-nya, marketing, manajemen dan lain sebagainya. Jadi sebagai penutup, kita sebagai UMKM, kita sebagai founder UMKM harus bisa berpuasa. Supaya apa? Supaya bisnis kita itu bisa maksimal scale up-nya, bisa maksimal membesarnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.